Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu taat kepadanya. Rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala serta terus membasahi lidah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan mengikuti segala sunnah-sunnahnya serta terus membasahi lidah kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang paling besar dalam hidup adalah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mampu taat dan patuh kepada segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh inilah nantinya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam bahasa agama disebut dengan takwa. Kekuatan takwa inilah nantinya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang membedakan kita dengan orang lain di mata Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan takwa inilah nantinya yang menjadikan kita dipandang lebih oleh Allah ketimbang hamba-hamba Allah lainnya. Kita lihat kenapa orang-orang mereka yang hidup di kurun pertama bersama dengan baginda Rasulullah, para sahabat-sahabat dahulu, mereka dipuji oleh Allah, mereka disanjung-sanjung oleh Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, secara mujmal, secara umum makna takwa itu imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi sirran wa alaniyah. Itu takwa. Takwa itu taat, tunduk, patuh atas apapun perintah Allah, mau melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, walaupun kadang-kadang yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu takwa. Takwa itu mau meninggalkan segala apa yang dilarang, yang dibenci oleh Allah dan Rasul, walaupun kadang-kadang yang dibenci itu kita suka. Itu takwa. Hamba Allah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 5 Rabiul Awal, salah satu bulan yang diagungkan dalam agama, yang bulan ini dinanti-nanti oleh hampir semua umat manusia, karena di bulan ini Allah melahirkan kekasihnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hamba Allah sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat gaya hidup para sahabat-sahabat dahulu, ketika kita melihat karakter para sahabat dulu bersama dengan baginda Rasulullah, ketika mereka mendengar sesuatu perintah daripada baginda Rasulullah, mereka tidak mengatakan, kami tidak bisa ya Rasulullah. Mereka tidak pernah mengatakan, kami tidak setuju ya Rasulullah. Mereka mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah. Kami taat ya Rasulullah. Kami patuh ya Rasulullah. Walaupun kadang-kadang perintah itu bertolak belakang dengan apa yang mereka lihat. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Salah satu contoh kecil. Ketika terjadinya Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nabi usia 53 tahun hijrah ke Madinah. Madinah sekarang, dulu Yasrib namanya. Nabi hijrah ke Yasrib, tahun pertama. Tahun kedua, turun perintah jihad.
Perang Badar terjadi pada hari ke-17 bulan Ramadan. Dapat kita bayangkan bagaimana keadaan sahabat ketika itu. Puasa pertama kali dalam hidup mereka. Surat perintah tentang puasa itu turun pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Bulan Ramadan, hari ke-17-nya, Nabi memerintahkan mereka untuk ikut perang, berjihad di jalan Allah. Mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami ikut ya Rasulullah. Allah sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Sejarah mencatat, perang Badar itu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, 313 pasukan kaum muslimin ketika itu. Ada pendapat mengatakan 314 orang. Ada pendapat mengatakan 317 orang. Kita tidak berbicara tentang berapa banyaknya. Jumhur menyepakati 313 orang. 313 orang pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan baginda Rasulullah berperang melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. 313 orang itu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Pedang yang dimiliki cuma 4 biji, pekrek. Ada zirah baju perang itu 2 biji. Kemudian ada kuda 2 ekor. Kaum muhajirin, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, 1000 orang itu, 700 orang pasukan berkuda. Ada 200 pasukan berunta. Kemudian selebihnya jalan kaki. Dan 1000 orang itu orang-orang terlatih. Hitung-hitungan logika. Gak akan mungkin 313 orang itu bisa mengalahkan 1000 orang. Dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tidak sedang berbicara tentang perang Badar. Ketika perang berkecamuk, tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ukasyah. Sayyidina Ukasyah ini banyak riwayat yang menceritakan tentang kisah-kisah beliau. Salah satunya, kisah beliau ketika perang bersama dengan baginda Rasulullah di Badar. Ketika perang berkecamuk, tiba-tiba pedang Sayyidina Ukasyah itu patah. Sayyidina Ukasyah tanya sama kawan-kawan, sahabat-sahabat lain, hal antum kasyif? Ada tak di antara kalian lebih pedang? Pedang saya patah, kata Sayyidina Ukasyah. Sahabat-sahabat lain mengatakan, tidak ada wahai Ukasyah, kami juga tidak ada pedang nih. Sayyidina Ukasyah datang menjumpai baginda Rasulullah. Ketika sampai bersama dengan baginda Rasulullah, Sayyidina Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, labbaik ya Ukasyah, ya Rasulullah, ada tidak pedang lebih di sisimu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, tidak ada ya Ukasyah. Sayyidina Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, pedang saya patah. Saya tidak bisa ikut lagi berperang nih ya Rasulullah. Pedang saya tidak ada. Kata Rasulullah, wahai Ukasyah, yuk kita cari pedang. Cari-cari pedang tidak ada. Akhirnya Nabi ajak Sayyidina Ukasyah keluar dari barisan, cari-cari pedang. Mungkin ada pedang-pedang yang tercecer. Allah sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ketika pedang dicari-cari tidak dapat, tiba-tiba Nabi melihat sepotong kayu semacam tongkat. Apa kata baginda Rasulullah? Ya Ukasyah, labbaik ya Rasulullah. Ini saya ya Rasulullah. Ya Ukasyah, khuz, ambil hadza bikasyif. Ambil itu pedangmu wahai Ukasyah. Apa kata Sayyidina Ukasyah? Ketika baginda Rasulullah mengatakan kepada saya, wahai Ukasyah, ambil itu pedangmu. Saya, kata Ukasyah, lebih percaya kepada kalam yang keluar dari mulut baginda Rasulullah ketimbang apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Saya melihat itu kayu, saya melihat itu tongkat yang gak ada apa-apanya. Tapi ketika Nabi mengatakan itu pedang wahai Ukasyah, saya ambil itu, saya percaya kepada kalam Rasul, masuk lagi ke medan tempur, berperang sampai selesai. Allah sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Bagi kita sekarang udah mudah nih. Ada umrah plus sekarang. Umrah plus Turki. Umrah plus Mesir. Umrah plus Yaman dan sebagainya. Di Turki itu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah museum Topkapi namanya. Di museum itu ditaruh benda-benda peninggalan para sahabat-sahabat.
Ada pedang Khalid ibn Walid, pedang hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Ada pedang Utsman bin Affan, pedang Sayyidina Ukasyah. Sampai sekarang kayu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Ini makna sami'na wa ata'na. Kasih tahu kisah ini kepada anak-anak kita, biar mereka paham bagaimana cara mencintai Nabi dengan sesungguhnya. Hamba Allah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa kenapa dulu pada zaman Nabi tidak dilakukan maulid? Ketika ada orang mengatakan maulid tidak ada pada zaman Nabi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kenapa pada zaman Nabi tidak dilakukan maulid? Karena pada zaman Nabi mereka para sahabat selalu bersama dengan baginda Rasulullah. Mereka duduk bersama makan dengan baginda Rasulullah. Mereka berperang bersama dengan baginda Rasulullah. Mereka ikut bersama taklim dengan baginda Rasulullah. Mereka selalu bersama dengan baginda Rasulullah. Generasi selanjutnya, generasi pada orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi itu disebut dengan generasi sahabat. Ada tabi setelahnya, ada tabi'in di bawahnya. Mereka pada generasi tabi'in itu, mereka membawa anak-anak mereka. Mereka tahu anak mereka itu tidak pernah melihat Nabi. Mereka membawa anak-anak mereka. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka, di sini dulu nak kami berperang bersama dengan baginda Rasulullah. Di sini dulu nak kami melakukan salat jamak khasar bersama dengan baginda Rasulullah. Di sini dulu nak kami duduk bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Mereka mengenalkan tentang sosok Nabi kepada anak-anak mereka. Mereka mengharapkan timbul zuk rasa cinta mereka kepada baginda Rasulullah, sehingga Rasul itu menjadi contoh suri tauladan dalam kehidupan mereka. Hamba Allah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari ada orang mengatakan maulid itu budaya dan sebagainya, salah seorang yang pernah didoakan oleh Nabi, ada dua Umar yang didoakan oleh Nabi. Ada Umar bin Khattab satu, ada Umar bin Hisham satu. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Abu Jahal itu hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Nanti buka tarikh kalau Bapak Ibu hadirin sidang jemaah yang enggak percaya. Setiap lewat Nabi, dia tutup, dia ambil surbannya, ditutup wajahnya. Setiap lewat Nabi, dia tutup matanya. Sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Umar bin Hisham, ya Abu Jahal, kenapa kau tutup matamu ketika lewat Muhammad? Abu Jahal mengatakan, saya takut kalau saya melihat wajah Muhammad, saya pasti akan ikut ajaran Muhammad, karena tidak ada sedikit pun celah, jelek, kesalahan, kekurangan di diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah sidang jemaah yang dimuliakan Allah, jangan terlalu maju nanti offset. Maulid bukan masalah budaya tidak budaya, tapi maulid itu bagaimana kita mengenalkan baginda Rasulullah kepada anak-anak kita, keturunan kita. Maulid itu sebagai salah satu wacana bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para habib-habib itu, sahabat-sahabat dulu hadirin sidang jamaah yang muliakan Allah, ketika Nabi tidak ada, mereka menjumpai Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mengatakan, dulu ketika Nabi hidup, apa Nabi yang paling suka? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sangat suka minum laban, susu. Mereka cari susu. Setidak-tidaknya kalaupun Nabi tidak ada di antara kami bisa merasakan minuman yang sama seperti apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah. Nabi suka ketika duduk bersama-sama dengan para sahabat di majelis, Nabi bakar bukhur. Gaharu yang dikerok kemudian dibakar. Nabi sangat suka mencium baunya. Mereka juga melakukan itu. Kenapa? Mereka mengatakan, setidak-tidaknya kami mencium bau yang sama seperti apa yang pernah dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebegitunya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa ketika ditanya bagaimana tanda karakter orang-orang yang beriman kepada Allah, Sayyidina Ali mengatakan ada 4. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa itu nggak akan mau mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Karena menyinggung perasaan orang lain itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang bertakwa itu nggak akan memakan sesuatu yang bukan haknya. Karena memakan sesuatu yang bukan haknya itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul. Orang-orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali, adalah mereka-mereka yang melakukan hal yang hal itu disukai oleh Allah dan Rasul. Yang kedua kata Sayyidina Ali, tanda orang yang bertakwa itu setelah takut kepada Allah, wa'mal bitanzil. Orang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang selalu menjalankan segala apapun perintah Allah dan Rasul. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, setelah salat zuhur jangan bangun dulu solat ba'diyah 2 rakaat, karena Nabi melaksanakan itu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum salat subuh salat dulu 2 rakaat, karena Nabi melaksanakan seperti itu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, jangan memakan sesuatu yang bukan hak kita, karena Nabi sangat benci terhadap perbuatan seperti itu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, karena Allah dan Rasul sangat benci terhadap perbuatan yang seperti itu. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah, taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali nanti kepada Allah, kita dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang telah pernah kita lakukan ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا في هذا اليوم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة